Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sobat Desa. Berjumpa kembali pada podcast Ngopi. Ngobrolin inspirasi dan aspirasi. Pada pagi hari ini, saya Naufal Arifin sebagai host akan ditemani oleh narasumber kita, Bapak Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, Bapak Edward James Sinaga, yang biasa akrab kita panggil Bapak Edo, Bapak ya? Iya Pak ya. Siap Pak Edo. Sobat Desa, pagi ini kita akan membahas tentang pos bantuan hukum desa, ya, yang merupakan inovasi baru dari Kementerian Hukum Republik Indonesia yang sebelumnya telah meluncurkan inovasi-inovasi lainnya, yakni Desa Sadar Hukum, Paralegal Justice Award, dan program-program bantuan hukum untuk masyarakat miskin. Maka pada pagi hari ini untuk lebih detailnya kita akan mendengarkan Bapak Edo untuk menjelaskan hal tentang pos bantuan hukum. Bapak Edo, gimana kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Baik, Mas Bapak ya? Nopal. Baik ya. Oke. Bapak Edo, kita mulai ya Oke, silakan. dialog kita pagi ini. Iya Mas Nopal. Karena ini merupakan program baru dan inovasi baru Bapak. Iya. Mohon Bapak bisa menjelaskan tentang apa sih pos bantuan hukum desa yang sebelumnya lebih dikenal dengan pos pelayanan hukum desa. Apa perbedaannya Bapak? Ya. Ya. Oke. Ya, terima kasih nih Mas Nopal. Selamat pagi. Kita bisa ngobrol ini pada pagi hari ini. Jadi pada kesempatan ini saya coba akan menyampaikan nih yang disampaikan oleh Mas Nopal berkaitan dengan pos pelayanan hukum desa. Ya. Itu sebenarnya sudah pertama kali itu disebutkan ya, Iya. pos pelayanan hukum desa. Iya. Dulu singkat dengan Posyankumdes. Iya. Namun sekarang kita mengistilahkan pos bantuan hukum desa. Pos begitu. bantuan hukum, ya. Begitu Mas Ya. Taufan. Iya. Jadi kalau misalnya kita berbicara berkaitan dengan bantuan hukum yang desa, tentunya kita berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Oke. Hukum dan HAM waktu itu. Namun pada saat ini Kementerian Hukum itu ya, Kementerian Hukum dan HAM sudah terbagi menjadi 3 ya, seperti itu. Ada Kementerian Hukum, ada Kementerian Hak Asasi Manusia, dan ada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Begitu Pak Nopal. Oh ya. Ya. Jadi kita ini sekarang berada di naungan Kementerian Hukum. Jadi lebih spesifik lagi gitu. Iya, Jadi kita lebih fokus pelayanan di daerah ya, untuk melakukan pelayanan hukum. Iya. Jadi saya selaku Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, tentunya ini bertanggung jawab nanti bagaimana penyampaian informasi, bagaimana pelayanan hukum, sehingga memastikan pelayanan hukum ini sampai di daerah dan di desa-desa. Inilah kita buat programnya yang namanya Pos Bantuan Hukum Desa. Begitu Mas Nopal. Jadi kita memang kita buat ini tentunya bekerja sama dengan para kepala desa, ya, bekerja sama dengan para lurah, seperti itu. Jadi memang pos Bankumdes ini, ya, tentunya tujuannya untuk supaya mudah diakses oleh masyarakat desa, ya. Ini tentunya kita nanti berkolaborasi dengan instansi terkait, begitu. Jadi Kanwil Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat nanti akan bekerja sama dengan dinas kementerian dari perangkat desa serta paralegal dan organisasi pemberi bantuan hukum. Ya, seperti itu. Jadi kita targetkan itu setidaknya dalam satu kecamatan ada ya satu
desa yang bisa kita buat ya. Di sana ada pos Bankumdes di kelurahan ataupun di desa. Seperti itu, Mas Nopal. Oke, jadi pos Bankumdes ini tentu ada perbedaan Bapak ya dari pos Yankum ya yang sebelumnya ya. Sekarang lebih khusus kepada bantuan hukum Bapak yang akan kita fokusnya pada bantuan hukum. Bantuan hukum pada masyarakat desa seperti itu. Oke, yang akan mungkin melibatkan organisasi bantuan hukum yang Bapak jelaskan tadi ya. Kemudian terkait dengan kepala desanya Bapak ya, yang akan lebih aktif menyelesaikan permasalahan hukum di desa dan kelurahan Bapak ya. Oke. Begitu. Sebenarnya sampai tambahkan ini Mas Nopal. Iya, silakan Bapak. Sebenarnya tujuan utamanya juga begitu. Tujuan utama dari ini pos Bankumdes ini, pos bantuan desa ini sebenarnya untuk ya pertama memberikan informasi. Memberikan informasi kepada masyarakat desa seperti itu. Itu yang sehingga masyarakat desa itu mengetahui bagaimana ya sebenarnya perlindungan diri ya. Kalau misalnya ada hal-hal yang berkaitan dengan hukum bisa menangani dan bisa mengatasi bersama-sama di masyarakat desa seperti itu. Kedua memberikan pendampingan. Nah, begitu. Jadi kita bisa memberikan pendampingan kepada masyarakat desa ataupun masyarakat kelurahan yang menghadapi masalah-masalah hukum. Dan yang ketiga itu nanti kita tentunya memberikan akses kepada masyarakat desa untuk memperoleh keadilan. Gitu. Ya, untuk berkeadilan baik dalam perkara perdata atau perkara pidana atau perkara-perkara lainnya. Begitu Mas Nopal. Oh iya. Jadi lebih dekat lagi Bapak ya dan masyarakat lebih mudah lagi untuk mengakses akses hukum ini Bapak ya, di desa terutama. Tentunya masyarakat desa juga melalui melalui kepala desa melalui lurah tentunya harus berperan aktif gitu dalam pos Bankumdes ini, begitu Bapak. Iya. Tentu sobat desa lebih penasaran lagi Bapak ya, karena memang ini merupakan program yang sangat bermanfaat nantinya bagi masyarakat desa dan kelurahan. Mungkin sobat desa akan lebih bertanya-tanya lagi Bapak, bagaimana sih mekanisme daripada pembentukan pos bantuan hukum desa ini? Ya, bagaimana prosesnya, apa yang perlu dipersiapkan, kemudian apakah perlu advokat dan sebagainya Bapak. Mohon dijelaskan Bapak tentang hal tersebut. Iya Mas Nopal. Jadi sebenarnya sebelum ke mekanisme, mungkin nanti saya coba jelaskan dulu ini sedikit Mas Nopal. Ya, fungsi dari pos Bankumdes ini tadi. Jadi tadi saya hanya sudah menjelaskan berkaitan dengan tujuan tadi. Ya, tapi fungsi-fungsinya nanti juga supaya para kepala desa, para lurah dan masyarakat yang ada di desa dan kelurahan tahu ini sebenarnya fungsinya apa sih? Gitu. Iya betul kan? Bapak. Iya, nanti apa ini pos Bankumdes ini kan begitu. Iya, betul. Jadi pertama, pos Bankumdes ini fungsinya adalah untuk tempat konsultasi hukum. Begitu. Konsultasi hukum. Iya, untuk konsultasi hukum. Jadi masyarakat itu dapat berkonsultasi ya secara langsung. Ya, dengan pengacara atau ahli hukum ya mengenai masalah hukum yang sedang mereka hadapi seperti itu. Begitu juga pos Bankumdes ini memberikan kesempatan bagi warga desa dan kelurahan yang tidak mampu untuk mendapatkan informasi dan nasihat hukum yang benar seperti itu, Mas Nopal. Selain itu, dia untuk konsultasi dan juga bisa memberikan bantuan hukum, begitu. Jadi bukan hanya konsultasi, tapi juga memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, ya masyarakat yang mungkin nanti pos Bankum ini menyediakan bantuan hukum bagi mereka yang terlibat dalam proses hukum, misalnya seperti pendampingan di pengadilan, kemudian pembuatan surat kuasa dan lain-lain. Ini mungkin sangat membantu masyarakat. Mungkin masyarakat tadinya belum tahu seperti itu, ya. Kemudian memberikan layanan yang sangat penting terutama mereka yang tidak mampu membayar. Jadi kita memberi bantuan juga begitu. Kemudian untuk konteks pos Bankumdes ini sebenarnya kita di Kementerian Hukum dan HAM khususnya di Kanwil Hukum Nusa Tenggara Barat ini memiliki SDM ya, SDM itu ada perancang khususnya penyuluh hukum. Nah, kita punya ini
penyuluh hukum. Iya. Penyuluh hukum, ada penyuluh hukum madya, ya penyuluh hukum muda, kemudian penyuluh pertama. Inilah yang nanti yang memberikan penyuluhan hukum di desa-desa kita. Nah, kemudian di sana kita membuat ruang-ruang informasi hukum, jendela informasi yang menjadi tempat masyarakat atau yang ada di desa, di kelurahan untuk menyampaikan atau menerima yang informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian masyarakat juga nanti bisa menyamakan persepsi istilah nanti bantuan hukum yang di daerah itu, Mas Bapak. Ya, jadi supaya istilahnya itu di daerah ini berbeda, di daerah ini berbeda. Jadi nanti kita satukan nih semua istilahnya adalah pos bankum des. Bantuan hukum desa, pos bantuan hukum desa seperti itu. Begitu, Mas Nopal. Tapi kalau misalnya nanti Mas Nopal mau misalnya berkaitan dengan mekanisme, kita coba jelaskan lagi nih bagaimana supaya juga masyarakat juga tahu nih bagaimana sebenarnya terutama kepala desa dan lurah bagaimana ini pembentukan pos bankum desa. Iya, betul Bapak, gitu, betul. Gitu, Bapak. Iya. Jadi Kanwil Hukum ini perannya sentral juga Bapak ya, karena berbagai macam fungsional ada di Kanwil Hukum Nusa Tenggara Barat. Ya, terutama penyuluh dan perancang Bapak yang akan terlibat secara langsung dalam proses pengaduan atau mediasi hukum di desa Bapak ya. Betul. Oke. Sangat menarik sekali Bapak ya. Tentunya untuk masyarakat yang tidak mampu Bapak ya, yang berada di desa khususnya. Bapak, sedikit saya tanyakan, apakah ini khusus masyarakat yang tidak mampu? Apakah masyarakat kaya dan masyarakat menengah bisa mengakses pos bantuan hukum desa dan kelurahan ini Bapak? Ya, terima kasih Mas Nopal. Jadi sebenarnya kita tentunya menyentuh untuk masyarakat seluruhnya ya, masyarakat seluruhnya yang ada di pedesaan dan di kelurahan seperti itu. Jadi tentunya yang membutuhkan. Yang membutuhkan ya. Jadi tidak hanya masyarakat tidak mampu saja, ada saja juga yang misalnya dia mempunyai kecukupan tapi tidak mendapat informasi yang lengkap tentang hukum, atau memang butuh, bisa saja dia tidak kaya, tidak miskin, tapi membutuhkan, seperti itu. Itu kita menjadi sasaran kita juga, begitu, Mas Nopal. Jadi masyarakat yang ada di desa, bagaimana melakukan pendampingan yang berkaitan dengan hukum yang ada di desa dan kelurahan. Oke. Ya sangat menarik ya. Jadi seluruh lapisan masyarakat Bapak ya, bisa mengakses pos bantuan hukum desa ini Bapak ya. Iya. Selanjutnya Bapak tertarik tadi terkait dengan pertanyaan mekanisme Bapak ya. Mungkin para perangkat desa mulai akan merencanakan mungkin Bapak ya. Betul. Dan menyiapkan apa saja yang perlu dilakukan terkait pembentukan pos bantuan hukum desa ini. Terima kasih Mas Nopal. Jadi sebenarnya ini berkaitan dengan mekanisme pembentukan, tentunya kita bertahap gitu bertahap tentunya kita melalui pemerintah daerah pemerintah daerah dari provinsi kemudian kabupaten kota dan khususnya ini kepala desa dan lurah. Jadi jadi teknisnya kita lakukan nih sosialisasi dulu. Gitu, sosialisasi ya. Dengan para kepala desa dan lurah. Nah gitu. Kita sosialisasinya bisa nanti secara langsung dan ini juga sudah kita lakukan secara virtual. Ya begitu. Secara virtual ini informasinya. Jadi kepala desa sama lurah ini tahu nih prosesnya bagaimana. Karena memang harus diinisiasi oleh kepala desa dan lurah dalam pembentukan pos yang kumdes ini awalnya seperti itu. Jadi kepala desa melakukan pembentukan dengan membuat peraturan desa gitu. Perdes Bapak ya? Orang segar perdes. Iya. Kalau di kelurahan kebijakan lurah seperti itu ya. Untuk pembentukan daripada pos yankumdes ini. Sebagai dasar hukumnya Bapak ya? Seperti itu. Jadi tentunya bekerja sama dengan Kementerian Hukum. Di sana ada perancang yang berkaitan nanti bagaimana aturan yang baik gitu ya.
tentunya juga oleh penyuluh hukum, ya, kemudian dengan pemerintah daerah dan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, ya, di kabupaten kota dan juga provinsi, seperti itu. Jadi nanti yang dibutuhkan, ya, SDM di dalam posyandu Kumdes itu tentunya yang satu tadi pertama. Ada kepala desa atau lurah. Nah, kemudian ini nanti ada Babinsa, gitu, ya, Babinsa dan Babin Kamtibmas, seperti itu, baru ada pendamping desa, gitu. Ada juga paralegal dan ada advokat dan tentunya yang dari kita nanti melakukan pendampingan yaitu penyuluh hukum dan perancang peraturan undang-undang Bapak ya. Peraturan perundang-undangan, begitu Bapak. Iya. Oke, Bapak. Tadi Bapak telah menjelaskan secara detail dan lengkap Bapak ya terkait dengan mekanisme ya. Tentu ini akan membutuhkan sosialisasi dan waktu Bapak ya untuk menjelaskan kepada seluruh kepala desa dan lurah. Ya, betul. Yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat Bapak ya? Ya. Mungkin ada sesi khusus Bapak untuk sosialisasi ini. Apakah ada jadwal yang akan ditentukan oleh kantor wilayah Bapak terkait dengan sosialisasi? Ya, terima kasih nih Mas Novel. Sebenarnya itu kan awalnya tadi tadi disebutkan Mas Novel bagaimana ini mekanisme pembentukan Posban Kumdes itu gitu ya kan. Sebenarnya Posban Kumdes itu tentunya nanti di sana adalah kepala desa dan lurah. Makanya kita melakukan pendekatan secara khusus. Bagaimana caranya? Karena ini kita ini kan di Nusa Tenggara Barat kan kepulauan. Luas Bapak ya. Jadi ada dua pendekatan yang kita lakukan. Pertama, kita lakukan tentunya berkaitan dengan sosialisasi gitu ya. Sosialisasi itu nanti kita buat secara virtual. Ya, kemudian selain virtual nanti kita juga ada langsung secara langsung begitu sosialisasinya. Memang kita sudah lakukan ya. Kemarin tanggal 16 Januari kita sudah melakukan prasosialisasi Mas Tawal. Jadi ada sosialisasi, ada prasosialisasi. Jadi apa itu prasosialisasi? Jadi sebenarnya kita terlebih dahulu kita sampaikan ini. Ya, nanti materi-materi apa yang akan kita sampaikan di sana. Apa bahan-bahan yang perlu disiapkan. Apa yang nanti kita diskusikan sehingga nanti kita memang benar-benar bisa mentransfer mentransfer knowledge itu, ilmu itu tadi ya, atau apa yang perlu kita sampaikan yang akan dilaksanakan berkaitan dengan mekanisme tadi gitu. Jadi mekanisme tadi itu kita buat tentunya kita sampaikan dengan baik dan benar bersama kepala desa dan lurah. Jadi kemudian nanti tanggal 21 kita sudah jadwalkan. 21 Bapak ya? Berarti 21 Januari itu, hari Selasa itu. Hari Selasa Bapak ya? Kita sudah sampaikan undangan ke seluruh kepala desa dan lurah sekitar 570. Desa cukup banyak Bapak ya? Ya, lumayan itu. Itu kalau kita perhitungkan lebih kurang 50% ya dari seluruh desa dan kelurahan yang ada di Nusa Tenggara Barat. Jadi nanti inilah kita ya, ini kita sudah lakukan kemarin prasosialisasi, nanti kita lakukan sosialisasi secara langsung itu tanggal 21, 22 dan 23. 3 hari Bapak ya? Iya, 3 hari. Wow, cukup lama ya. Jumlah 570 desa dan 570 desa. Ya, nanti kepala desa kita undang secara langsung bagaimana apa syarat-syaratnya yang perlu dibangun di dalam pembentukan Posban Kumdes itu begitu. Tentunya ini pembinaan kita ini memang benar-benar kita lakukan dengan baik sehingga mereka tidak ragu-ragu lagi di desa seperti itu, Mas Noval. Iya. Jadi memang nanti tentunya berkaitan dengan pembinaan ini ada. Kalau misalnya yang sering dikenal itu SOP. SOP Bapak? Iya. Standar operasi prosedur. Begitu. Jadi dalam memberikan layanan hukum ya nanti kita mengutamakan itu.
ya dalam pelayanan guna memiliki standar kualitas yang baik nanti di desa. Seperti itu. Ya, jadi memang tentunya selain nanti peraturan desa itu juga kita melakukan pembinaan dan pengawasan secara bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM. Ya, Kementerian Hukum, kementerian yang lainnya, ya. Ada kalau kita pembinanya langsung itu di Kementerian Hukum itu ada namanya Badan Pembinaan Hukum Nasional. Badan Pembinaan Hukum Nasional, ya, Pak, ya? Ada Badan Pembinaan Hukum Nasional. Itu ada di Kementerian Hukum, gitu, Pak. Ya. Oke, jadi pasca sosialisasi ini kita mengharapkan Bapak ya, informasinya secara utuh diterima oleh kepala desa dan lurah Bapak ya. Jadi narasumber ini nanti kita pada saat itu nanti kita hadirkan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional. Langsung Bapak ya dari pusat ya. Oke, begitu, Bapak. Ya. Baik Bapak, menarik sekali program ini Bapak ya, terutama untuk bantuan hukum di desa dan lurah, dan tanggal 21 dan 23 tentunya menjadi momen Bapak ya, karena ini baru pertama Bapak ya sosialisasi sebesar ini Bapak. Betul, 570 desa. Iya, 570 baru desa. Pertama Bapak ya di Kanwil Hukum Nusa Tenggara Barat. Iya. Oke. Kemudian Bapak sepanjang pembentukan pos pelayanan hukum, pos bantuan hukum desa, ya, apakah ada kendala Bapak? Apakah ada kendala dan tantangan karena mengingat luasan atau banyaknya desa yang akan diundang dan diharapkan membuat atau membentuk sebuah pos pelayanan bantuan hukum desa, gitu Bapak? Apakah ada kendalanya Bapak? Ya, terima kasih nih Mas Nopal. Sebenarnya secara umum apapun yang kita lakukan pasti ada kendala, ada hambatan ya. Jadi memang untuk kali ini tentunya kita kendala-kendala itu bisa berupa ini ya, SDM ya, SDM yang ada di desa seperti itu. Ini memang perlu kita lakukan pembinaan bagaimana pos bantuan hukum desa ini bisa perlu dikuatkan ya. Pertama sebelum ke SDM tentunya harus ada ini regulasi-regulasi yang dibutuhkan seperti itu. Apa itu? Misalnya regulasi-regulasi itu nota kesepahaman. Orang lebih kenal MOU ya, Memorandum of Understanding seperti itu. Itu dari mana? Misalnya dengan kementerian atau instansi yang lainnya seperti itu. Misalnya kita Kementerian Hukum dengan instansi lainnya bisa dari Kementerian Dalam Negeri ya dan Pemda seperti itu. Kemudian tentunya kita membuat peraturan Menteri Hukum ya berkaitan dengan pos bantuan hukum desa ini seperti itu. Jadi kalau misalnya berkaitan dengan ini ya berkaitan dengan berkaitan dengan SDM tentunya kita lakukan pembinaan ya pendampingan dari masyarakat ini. Kemudian kita melakukan pelatihan-pelatihan sehingga di desa itu mempunyai kemampuan pendampingan hukum nantinya seperti itu. Kemudian tentunya ini sebenarnya Mas Nopal ya menjadi yang ini ya klasik ya mungkin anggaran itu masalah klasik Bapak ya. Iya. Anggaran itu tentunya nanti seberapapun itu kita sesuaikan dengan anggaran yang ada. Yang penting kita optimalkan optimalkan pelaksanaan di masyarakat desa dan kelurahan seperti itu. Kemudian tentunya yang kami sebutkan tadi bahwa adanya kurang kesadaran. Nah, ini sebenarnya yang perlu kita bangun. Ya, kesadaran dari masyarakat desa. Bagaimana nih kita bersama-sama, jangan hanya kepala desanya saja, jangan hanya perangkat desanya saja gitu. Ya, jangan hanya lurahnya saja, hanya perangkat
nanti tiba-tiba ada misalnya permasalahan hukum terhadap masyarakat itu, baru mereka merasakan. Gitu. Jadi memang kita harus langsung memberikan pemahaman kepada masyarakat yang ada di desa begitu. Kemudian juga tentunya yang saya sebutkan tadi berkaitan dengan kita juga ini adalah kepulauan, ya mungkin jarak waktu ya, jaraknya situ ya, jangkauan yang terbatas ya. Jadi mungkin kita misalnya ke Pulau Sumbawa seperti ya, atau yang lain-lainnya, ini tentunya kita membutuhkan effort yang lebih kuat lagi. Begitu. Begitu Mas Nopal. Iya. Jadi beberapa hambatan ini tentunya kita harapkan dapat kita bersama-sama selesaikan Bapak ya, dengan betul. Guyup Bapak ya. Iya. Karena memang program ini sangat-sangat kita butuh sebuah kerjasama yang utuh Bapak ya. Iya. Dengan stakeholder terkait. Baik Bapak, sangat banyak yang Bapak jelaskan terkait dengan mekanisme, kemudian kendala dan tantangan. Ya. Untuk yang terakhir Bapak ya, kita pengen dengarkan apa solusinya dan kesimpulannya Bapak terkait dengan tantangan-tantangan itu Bapak. Mungkin nanti terkait dengan penguatan peraturan atau regulasi agar stakeholder terutama di desa dan lurah ini dapat lebih leluasa bergerak Bapak dalam pembentukan pos bantuan hukum desa ini. Begitu Bapak, mungkin ada masukan dari Bapak, silakan Bapak. Oke, terima kasih Mas Nopal. Memang tentunya kita selalu berupaya ya semaksimal mungkin sesuai dengan tugas dan fungsi kita begitu. Mas Nopal, Kepala Kantor Wilayah juga sudah menyampaikan. Begitu juga dengan saya selaku Kepala Divisi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, tentunya ini berupaya ya bersama jajaran untuk bagaimana melakukan pendekatan yang lebih baik lagi, ya langsung turun ke lapangan ya ke pedesaan dan kelurahan. Lebih dekat lagi Bapak ya? Seperti itu untuk mendekatkan diri kepada desa dan kelurahan seperti itu. Jadi harapan kita semua ya ini dapat meningkatkan ya akses hukum untuk semua lapisan masyarakat seperti itu. Jadi dengan adanya pos bankum des ini, masyarakat desa terutama yang kurang mampu gitu Mas Nawal ya kan? Tapi tidak tertutup untuk seluruh ya warga yang ada di desa dan kelurahan dapat mengakses bantuan hukum tanpa terbebani biaya yang tinggi. Seperti itu. Kemudian harapan yang berikutnya adalah dapat melakukan penyuluhan hukum ya yang meningkatkan kesadaran masyarakat yang ada di desa. Begitu, kesadaran hukumnya tentunya ya. Diharapkan pos bankum des ini memang bisa menjadi menjadi pendamping masyarakat berkaitan dengan hukum yang ada di desa. Kemudian berkaitan dengan sengketa-sengketa yang ada di pedesaan, di kelurahan itu bisa lebih cepat dan terselesaikan dan secara efisien begitu. Kemudian bisa memberikan bantuan hukum yang setara dengan di wilayah yang sangat terpencil begitu. Kemudian mendorong penguatan sistem peradilan yang inklusif bagi masyarakat seluruhnya, khususnya yang ada di desa dan kelurahan. Gitu Mas. Oh iya. Jadi kedepannya mungkin terkait dengan penyelesaian sengketa cukup di desa atau lurah saja Bapak ya? Iya begitu. Iya. Cukup di tingkat desa saja lurah. Jadi tidak perlu sampai ke tingkat berikutnya begitu. Iya. Oke. Bapak yang terakhir mungkin kesimpulan ya, yang atau himbauan dari Bapak terkait dengan mungkin kegiatan tanggal 21 itu Bapak bagi kepala desa dan lurah ya, apa yang menjadi kata-kata penutup ya dari Bapak, silakan Bapak. Harapan kita ini untuk pos bankum des ini memang tentunya dapat bisa kita bentuk secara secara cepat ya. Pembentukan dan pengembangan pos bankum des ini diharapkan juga dapat menjadi solusi ya
untuk mengatasi ketimpangan akses keadilan ya bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau yang kurang mampu. Sehingga dengan memberikan layanan hukum yang gratis, kita dapat juga mengedukasi ya, mengedukasi hukum ya serta pendampingan. Diharapkan juga Posbankumdes dapat memperkuat sistem hukum yang inklusif dan adil agar Posbankumdes ini dapat berjalan dengan efektif. Tentunya diperlukan dukungan gitu Mas Nopal. Ya diperlukan lah semua ini ya, semua pihak Bapak ya. Semua pihak ya sehingga bersama-sama berkolaborasi ya dengan berbagai pihak. Keberhasilan Posbankum sangat bergantung kepada kesadaran dan komitmen kita bersama seperti itu. Iya Bapak ya. Jadi intinya kesadaran Bapak ya, kesadaran hukum yang perlu ditingkatkan kembali dan kerjasama ya antara pihak-pihak yang terkait dengan program pembentukan pos bantuan hukum desa. Baik Sobat Desa. Sebelum ini. Oh iya, ada tambahan Bapak, silakan Bapak. Ya, jadi kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih nih kepada Topal dan seluruh masyarakat pendengar ya serta mengingatkan ini mengingat kembali tentang pentingnya akses hukum bagi masyarakat desa. Sehingga pada kesempatan ini saya mengajak seluruh pendengar ya terus mendukung dan memanfaatkan Posbankumdes ini sehingga apa yang dibutuhkan bisa kita laksanakan dengan baik ya, bisa melaksanakan pelayanan hukum yang ada di desa. Demikian Mas Nopal, terima kasih. Iya, terima kasih Bapak atas penjelasannya dan materi pagi ini yang sangat-sangat menarik bagi tentunya Sobat Desa ya. Baik Sobat Desa, karena waktu juga ya kita berada pada sesi terakhir ya. Sebelum saya tutup, saya ada satu pantun ya, Bapak Edo. Apa ini Mas Nopal? Ya. Ke pasar beli sepatu. Cakep. Di jalan ketemu Pak Lurah. Cakep. Posbankumdes hadir untuk membantu bikin masalah hukum selesai dengan mudah. Iya. Saya